Hai semuanya, kembali lagi bersama podcast spesial di KKMPKIA Chapter 2 Spesial Hari Remaja. Senang banget nih bisa kembali menyapa teman-teman semua yang lagi streaming podcast ini. Sebelum itu, kenalin kembali nih, aku Fanny dan aku ingin mengucapkan Selamat Hari Remaja untuk seluruh remaja Indonesia yang menjadi tonggak dari perubahan bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik dan lebih maju ke depannya. Ngomong-ngomong tentang remaja nih teman-teman, di tahun 2024 ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa kecanduan gadget di kalangan remaja di Indonesia meningkat menjadi kisaran 20%. Nah, teman-teman semuanya, remaja-remaja yang menjadi sasaran dari kecanduan gadget itu adalah kelompok remaja yang berusia 14-19 tahun. Dan dari beberapa sumber juga mengatakan bahwa beberapa atau sebagian dari para remaja yang kecanduan gadget telah dirawat di rumah sakit jiwa, yang berarti kecanduan gadget tidak hanya berpengaruh dari interaksi sosial saja, akan tetapi juga akan kesehatan mental para remaja yang ada di luar sana. Nah, teman-teman semuanya, Indonesia juga tercatat sebagai pengguna gadget tertinggi di negara-negara lain, yang dimana rata-rata mencapai 6,5 jam per hari. Nah, teman-teman semua, dari kemajuan teknologi ini kita belajar bahwa kemajuan teknologi informasi komunikasi sangat berpengaruh penting akan remaja yang menjadi agen perubahan yang dapat mengubah bangsa menjadi bangsa yang lebih maju. Akan tapi kecanduan gadget ini bisa memperburuk keadaan remaja. Maka dari itu, podcast spesial remaja kali ini mengangkat tema upaya menciptakan remaja cerdas dan sehat dalam masa perkembangan TIK yang semakin maju. Nah, pas banget nih, kali ini podcast di KKMPKIA kedatangan seorang dokter yang bakalan nemenin pembahasan kita kali ini. Halo dokter, senang sekali nih bisa berbincang bersama dokter. Gimana kabarnya dan lagi sibuk ngapain aja nih dokter Tari? Halo, kabarnya baik. Kegiatannya masih sibuk mengurusi tentang stunting dan juga kegiatan Pinpolio 2024 ini. Oke, waduh sibuk banget ya dok ya. Jadi kita senang banget dokter bisa menyempatkan diri untuk berbagi informasi dan membahas tentang materi yang bakalan kita bawain di spesial Hari Remaja. Nah, ngomong-ngomong masalah tadi, sebelum yang Fanny sampaikan tadi, pemaparan yang tadi Fanny sampaikan sebelumnya, menurut dokter nih, di perkembangan TIK yang semakin maju, semakin upgrade gitu setiap harinya. Gimana sih pandangan dokter tentang perkembangan TIK di zaman sekarang untuk kalangan remaja? Oke deh, terima kasih ya Fanny. Terima kasih juga kepada tim HMKM yang memberikan kesempatan saya untuk sekedar sharing atau bertukar informasi mengenai kesehatan remaja sendiri. Jadi sebenarnya tadi ditanya apa sih itu mengenai perkembangan teknologi, utamanya internet ya di kalangan anak remaja. Jadi seperti kita ketahui, sekarang ini kan perkembangan teknologi sudah semakin pesat ya. Apa-apa hanya bisa menggunakan satu smartphone saja yang bisa menjadi media komunikasi, pertukaran data, media mencari informasi. Kalau dulu zamannya saya, kita masih banyak nih pakai buku-buku, apalagi zaman-zaman yang sudah lama ya. Kalau mencari suatu materi ataupun yang lainnya kita masih menggunakan buku-buku besar. Kalau sekarang tinggal ketik sebentar langsung keluar apa yang mau kita cari. Juga media hiburan yang dulunya kita harus beli satu CD, diputar lagunya berulang-ulang. Kalau sekarang mau cari apa, tinggal search di internet, semua sudah ada. Media komunikasi sendiri, ekspresikan diri, dan juga lain sebagainya. Apalagi sekarang sudah ada perkembangan AI, jadi apa-apa gampang. Nah, namun dibalik sesuatu yang mudah itu, ternyata ada dampak negatifnya sendiri. Apa itu? Salah satu yang paling sering adalah kejahatan di dunia internet itu sendiri dan dunia maya. Mungkin waktu ini sudah dapat kasus ya di nasional sendiri bahwa ada katanya cybercrime atau pencurian data. Nah, itu salah satunya dampak negatif. Selain itu, apa saja yang paling sering menjadi dampak negatif bagi para remaja? Yang pertama, ada judi online. Nah, ada pinjol, pornografi,
penipuan, tayangan kekerasan, dan juga pelanggaran hak cipta. Jadi kita sebagai remaja seyogyanya, bukan hanya remaja ya, tapi semua lapisan bisa dengan bijaksana untuk menelaah apa saja sih yang harus kita lakukan, dampak positif dan negatif dari penggunaan internet dan juga dari gadget itu sendiri. Oke, berarti kalau boleh Fani simpulkan ya dokter ya, berarti perkembangan teknologi TIK ini tidak hanya membawa perubahan yang positif saja, tetapi juga menjadi sebuah perlawanan kita dengan hal-hal yang negatif di kalangan anak-anak muda ya, yang masih sangat bimbang banget nih gitu, belum cukup kuat lah dalam pendiriannya. Tapi nih dok ya, sebagai juga anak yang masih dikatakan remaja nih, anak-anak tahun angkatan 2023 dan juga 2024, dan juga mungkin di atas kami dan juga di yang lagi teman-teman lagi dengerin, masih bingung nih, apa sih perbedaan dari internet sendiri dan juga media sosial yang kadang sering menjadi sebuah perdebatan dari negatif dan positifnya. Ya, kalau misalnya sebelum usia 24 tahun kita masih menyebutnya remaja ya. Jadi kalau internet sendiri itu kan merupakan jaringannya. Jadi jaringan internet ini yang bisa menyebabkan kita terkoneksi dengan berbagai macam lapisan dan juga mempermudah segalanya. Sedangkan media sosial sendiri merupakan suatu aplikasinya. Jadi dia ini alatnya yang untuk memperhubungkan kita melalui jaringan internet seperti itu. Oke, berarti ada perbedaan yang sangat signifikan ya untuk internet dan media sosialnya. Nah, kalau kita bicara tentang dampak negatif nih untuk anak-anak remaja zaman sekarang, yaitu apa aja sih resiko yang dapat terjadi dari kecanduan TIK sendiri nih, Dok? Oke, jadi apa saja sih resiko yang dapat terjadi ya dengan kecanduan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin luas dan semakin gila ini di dunia? Yang pertama kita menjadi 3 bagian dulu. Ada resiko kontak, resiko perilaku, dan juga resiko konten. Jadi kalau resiko kontak itu gimana? Jadi yang pertama, dari resiko kontak itu bisa terjadi pelecehan seksual, pelecehan dan eksploitasi seksual secara online maksud saya. Kemudian kalau perilaku, resiko dari perilakunya apa saja? Yang pertama, adanya diskriminasi dan juga cyberbullying. Yang kedua, adanya penyerapan konten seks tanpa adanya revenge porn. Jadi kalau misalnya kita melihat yang resiko perilaku, jadi perilakunya itu mungkin kalau dulunya kita ada internet positif dan lain sebagainya, tapi dengan mulai berkembangnya teknologi yang makin maju per tahun-tahunnya, internet positif sudah bisa dibobol. Kemudian apalagi yang paling sering sekarang, yaitu resiko konten. Jadi resiko konten ini apa? Resiko konten seksual secara tidak langsung dan yang tidak diinginkan. Jadi secara tidak langsung nih, mungkin daripada orang tua ataupun yang lainnya juga tidak mengharapkan ada konten yang seperti itu, tapi karena sudah mulai menyebar dan meruak, mau tidak mau akhirnya kita terpapar, dan akhirnya kita juga semakin lama terpapar, dalam otak kita sudah di alam bawah sadarnya mencatat kegiatan-kegiatan seperti itu. Kemudian ada juga konten yang tidak pantas atau berbahaya, misalnya ada pornografi dan kekerasan dan juga pemahaman yang salah. Misalnya rating-rating film nih, kadang-kadang ya tidak menampik kemungkinan ya Fani ya, misalnya kita nonton nih sesuatu adegan atau filmnya bagus, terkenal, tapi ternyata di film itu mengisahkan tentang psikopat yang membunuhnya gore gila-gilaan. Wah, itu kalau ditonton sama anak-anak remaja nih yang masih ababil atau akil baliknya belum nih, usia 13 tahun ke bawah, itu bisa menimbulkan suatu traumatik tersendiri bagi dia. Itu yang seharusnya resiko-resiko yang dapat kita cegah. Dan yang kita cegah ini tidak hanya dari kita, tapi semua aspek dan juga semua lintas sektoral harus bersama-sama mengupayakan agar jadinya teknologi informasi dan komunikasi ini menjadi suatu sarana yang dapat memajukan, memotivasi, bukan malah menjadi kemunduran suatu bangsa itu sendiri, terutama bagi para remaja yang menjadi tonggak. Apalagi kita sudah mau Indonesia emas ya 2045, masa kita harus kembali lagi ke tahun 50-an, kan tidak mungkin seperti itu. Jadi kita pintar-pintarlah untuk memilah seperti itu. Oke, ternyata banyak banget ya resiko yang dapat terjadi di dampak negatifnya media sosial atau TIK tersendiri. Nah, terus nih dok, terus gimana sih ciri-ciri remaja rentan terhadap kecanduan internet atau gadget itu?
apa ciri-cirinya gitu. Setelah kita tahu nih ya, apa resiko-resikonya yang terjadi akibat kecanduan itu, terus apa ciri-cirinya. Jadi ciri-ciri remaja yang rentan mengalami kecanduan itu biasanya mereka itu tuh nggak bisa lepas dari handphonenya atau dari gawainya ya, kayak modelnya kayak sudah menjadi partner hidupnya gitu deh. Jadi dia bisa menggunakan lebih dari 20 jam per minggu, terutama untuk hal-hal yang tidak atau kurang produktif gitu. Misalnya beda ya, kita harus bedakan nih, misal contoh kalau misalnya scroll TikTok atau scroll internet atau yang sekarang mungkin main game di HP terus-terusan nih, nggak bisa lepas nih dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah itu termasuk mungkin ke dalam kecanduan karena dia sudah terkonten dalam hal yang tidak produktif. Berbeda misalnya ada beberapa orang sekarang dengan kemajuan teknologi, buku tidak harus dibeli ya, buku itu bisa didapatkan secara online, atau misalnya bekerja yang setiap hari terus bawa handphone kemana-mana. Nah itu berbeda dengan kecanduan karena handphone itu sudah menjadi suatu alat kebutuhannya dia untuk bekerja atau untuk belajar. Sedangkan untuk teman-teman yang mungkin kegiatannya lebih kepada bermain game, atau misalnya dia scroll TikTok atau scroll yang lain, melihat konten-konten yang lain yang bahkan tidak produktif dan mengganggu kehidupan sehari-harinya, itu yang dimaksud sebagai salah satu dari kecanduan internet itu sendiri. Yang kedua apa? Sering mengalami rasa sedih dan cemas yang berlebihan. Jadi ketika tidak dipisahkan dia dengan si gawainya gitu, kayak dia pisah LDR sama kekasihnya, mulai merasa sedih. Harusnya kan nggak masalah dong ya kalau misalnya ya sehari 2 hari nggak megang HP, kalau misalnya nggak belajar atau nggak kerja kan harusnya aman. Tapi ini nggak bisa, ada rasa kecemasan tersendiri, rasa tidak nyaman tersendiri. Kemudian apalagi sering memiliki masalah dalam berhubungan dengan teman, orang tua karena kurangnya interaksi secara langsung. Biasanya orang-orang yang sudah kecanduan ini akan menarik diri, dia akan menjadi antisosial, nggak mau tuh bergaul dengan yang lainnya, nggak mau deket, nggak mau yang lainnya. Akhirnya interaksi sosial terganggu. Apabila interaksi sosial terganggu, apa yang terjadi? Akan masalah timbul. Sekolah malas, bahkan untuk merawat diri pun malas, mandi malas, ya udah dia sama HP-nya aja, bergerombol dengan HP-nya saja. Kemudian apalagi menggunakan internet kebanyakan untuk bermain games online dan juga media sosial yang saya jelaskan tadi ya. Jadi scroll, kemudian tidak ada yang produktivitasnya, dari bangun tidur lagi dilanjutkan tentang hal-hal seperti itu saja, itu sudah mulai ke arah-arah kecanduan. Jadi harus diperhatikan. Jadi bukan hanya teman-teman yang bermain game online saja ya, yang bermain internet juga hati-hati, yang bermain Instagram juga hati-hati. Jadi banyak dia hal-hal, karena kalau kita scroll internet tanpa terasa udah 2 jam. Nanti aja deh dikerjain PR-nya, scroll lagi, sudah jam 10, besok aja deh, ditunda terus pekerjaannya, semakin menunda. Itu sudah membuat masalah sosial. Kemudian apalagi? Nah, nanti akhirnya ketika kecanduan itu sudah mulai dia orang tua yang mendampingi saja, jadi tidak ada sinkronisasi. Karena nanti ketika anak-anaknya sudah lebih dari usia di awal diajarkan atau memegang internet yang berlebihan dari umur 8 tahun misalnya, terus main-mainkan internet, nggak mau lepas, orang tua juga tidak mengawasi. Nah, lama-lama itulah yang akan menjadi kecanduan internet itu sendiri. Dia tidak bisa lepas dari internetnya. Oke, ternyata ciri-cirinya nggak jauh-jauh banget ya dari lingkungan Fanny juga dan juga teman-teman yang lagi streaming ya. Jadi karena kita kan dunianya memang teknologi ya, apa-apa informasi dari HP, apalagi kita bisa ngeliatin pacar online kita gitu, idol di HP, terus juga dengerin musik itu juga di HP. Jadi mungkin lebih gimana ya, mungkin teman-teman setelah denger podcast ini mulai kasih waktu lah, kasih speech sedikit gitu untuk kita istirahat sejenak gitu nggak sih, Dok? Bener banget. Jadi harus diberikan ya speed waktunya. Bukannya nggak boleh nih ngeliatin pacar online misalnya, opa-opa Koreanya atau pacar-pacar Hollywoodnya, silahkan. Hanya saja kita harus tahu ada namanya dunia nyata dan ada namanya dunia online. Jangan sampai karena kita terjerumus dengan dunia online ini, kita lupa ada kewajiban-kewajiban, ada hal-hal yang harus kita lakukan di dunia nyatanya kita, dalam artian seperti belajar, bekerja, ataupun menambah skill-skill lainnya. Seperti itu harusnya.
Oke, nah nih dok, kalau kita di dunia nyata kayaknya bakalan sering banget ya ketemu sama sama bullying dan lain sebagainya. Tapi apakah di media sosial semakin majunya TIK kita nggak bakalan menampik atau ada nggak ya kemungkinan resiko dari bullying itu sendiri bakal mempengaruhi besar remaja-remaja yang lagi kecanduan hebat-hebatnya nih dengan media sosial dan dipengaruhinya TIK ini? Maksudnya ada atau enggak Iya, cyberbullying adanya itu ya. Jadi pasti cyberbullying itu secara nggak langsung pasti ada, dan pasti mungkin ada beberapa yang merasakan untuk cyberbullying. Contohnya kayak gimana? Kalau kita bisa lihat contoh sederhananya, mungkin bisa dilihat dari artis-artis ya. Kadang-kadang jarinya kita tuh enak banget ngetik tek ya, nggak ada etikanya. Jadi harusnya ada beretika. Kita tahu walaupun mengkritik pun harus beretika. Begitu juga teman-teman. Bagaimana cyberbullying itu? Jadi cyberbullying itu bisa dilihat dari mengirim teks pesan yang isinya kata-kata yang penuh amarah dan frontal. Kemudian ada juga gangguan pesan-pesan yang berisi pesan-pesan yang mengganggu, yang membuat si penerima pesan itu tidak nyaman, walaupun sebagai pengirim menganggap, oh itu biasa aja. Nah, teman-teman ini bukan hanya cyberbullying ya, tapi juga mungkin bully-bully yang lainnya harus kita harus tahu bahwa tidak semua orang bisa menerima apa yang dimaksud sebagai tanda kutip candaan ya. Jadi ada batasan-batasannya. Jadi mari kita menghargai kita sesama manusia. Bahasa kerennya yang sekarang memanusiakan manusia, seperti itu. Selain itu apalagi bisa juga ada pencemaran nama baik, kemudian adalah berpura-pura menjadi orang lain atau mengirimkan tes status yang tidak baik. Misalnya kita pura-pura nih punya akun teman, kita ambil untuk candaan. Nah, di sana dihack modelnya, dibuatin status yang lain. Nah, itu juga termasuk bully. Kemudian apalagi ada yang menyebarkan rahasia atau foto-foto pribadi orang lain. Kemudian adanya juga membujuk atau adanya tipu daya. Nah, melakukan penipuan-penipuan di sana juga termasuk dalam jenis cyberbullying. Kemudian secara sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup atau komunitas, itu hati-hati, itu termasuk cyber juga. Jadi bukannya saya ngeluarin ini nge-kick si orang ini di grup karena nggak cocok, itu termasuk bully. Ya, jadi dia adalah cyberbully. Kemudian apalagi yang selanjutnya adalah cybertasking. Jadi mengikuti aktivitas. Nah, ini sering ya, mengikuti aktivitas seorang di dunia maya secara terus-menerus dan mengganggu serta dapat mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan besar pada orang tersebut. Ini biasanya paling sering nih cyberstalking gitu. Punya deh akun sampai 15. Nah, yang satu stalking si A, si B, si C, si D. Nah, itu termasuk. Dan itu ada undang-undangnya, ada undang-undang ITE kalau sampai dia merasa terganggu si pengguna ini, seperti itu. Jadi memang harus diwaspadai cyberbullying itu, dan cyberbullying itu memang ada dan tanpa sengaja. Kan tadi ada beberapa mungkin jenis-jenis cyberbullying yang tanpa kita sadari mungkin kita pernah juga melakukannya ya. Jadi dari podcast hari ini diharapkan kalau sudah tahu jenis-jenis cyberbullying itu, teman-teman dapat jadi kayak, oh ini ternyata seperti ini loh. Jadi mari kita sama-sama untuk beretika dalam berinternet, seperti itu. Oke, ternyata di dunia maya pun kita bergejolak dengan pembulian ya juga ya, dengan motif-motif yang sangat banyak. Tapi ternyata tadi dokter bilang ada celetuk dikit nih tentang second akun, tri akun dan sebagainya nih. Ternyata itu juga termasuk dari pembulian. Bisa aja karena stalkingin orang, terus jadinya bullying. Bisa juga terlalu sering di stalkingin nih, kelasnya merasa nggak nyaman. Ternyata itu juga bukan bentuk cinta, tapi bully ya dokter ya. Iya, jadi kayak tadi dijelasin kan, jadi kalau misalnya nih kita ambil dari definisinya sendiri, cyberbullying itu berasal dari dua kata kan, cyber dan juga bullying. Jadi cyber itu istilah dalam arti maya ya, atau tidak nyata, online, atau sedangkan bully sendiri adalah perundungan. Jadi kalau cyberbullying sendiri merupakan menurut dari Koreaid tahun 2014 salah satu artikelnya menyatakan bahwa cyberbullying merupakan perundungan maya yang dimana kejadiannya atau seorang anak remaja diejek, dihina, diintimidasi, dan dipermalukan oleh anak atau remaja lainnya melalui media internet, teknologi digital, atau telepon seluler. Nah, selain saya berbagi tentang apa itu cyberbullying, saya juga ingin memberitahukan sama teman-teman bahwa langkah-langkah apa sih yang harus kita lakukan untuk melakukan pencegahan terhadap cyberbullying ini. Mungkin pencegahan terhadap cyberbullying ini hampir sama juga pencegahan dilakukan terhadap bully-bully lainnya. Salah satunya itu adalah dengan
dengan kita melakukan pelaporan. Nah ya, jadi dalam artian bagaimana sih pelaporan, orang dibully aja takut melapor. Jadi di sini harus ditekankan bahwa ketika anak-anak melakukan cyberbully atau adik-adik mengalami cyberbully, baik itu pembuliannya berbentuk cyber ataupun pembulian secara langsung ya. Jadi jangan takut dan jangan ragu untuk melapor kepada orang yang kamu percayai, baik itu guru, orang tua atau wali. Ya, orang-orang yang dalam artian memiliki suatu peranan penting dalam menjaga, orang-orang yang lebih protektif atau lebih dewasa untuk menjaga. Jadi jangan ragu, jangan pembulian itu didiamkan, karena pembulian yang didiamkan ini seperti gunung es nantinya ya, yang akan berdampak bukan hanya di masa remajanya saja, tapi akan berdampak nanti ke masa dewasanya, hingga bagaimana pengaruh satu sosial, bagaimana nantinya dia melanjutkan kehidupan. Rekam jejak bully ini akan tersimpan di dalam diri manusia itu sendiri. Kemudian jangan ragu untuk melaporkan di pelayanan kesehatan. Jadi kalau salah satunya ya Fani ya, di tempat saya itu salah satu layanan kesehatan di puskesmas yaitu kesehatan PKPR. Jadi di sini anak-anak itu bisa melakukan modelnya bercerita, ada masalah-masalah apa sih? Nah, biasanya ada posyandu remaja, itu kita melakukan cerita di komunitas-komunitas yang baik. Kemudian apalagi ada di institusi tertentu atau bisa berada kepada petugas pati atau petugas lapas, kemudian pelayanan kepada layanan bantuan hukum yang lainnya. Jadi remaja itu harus mengenali yang pertama, apa isi ini termasuk kekerasan itu sendiri atau cyberbullying itu. Setelah tahu, oh saya ini termasuk dilakukan cyberbully dan saya merasa tidak nyaman, segera laporkan. Jangan ragu untuk melaporkannya, karena kalau misalnya kita ragu, kalau kita tidak tegas, maka lama-kelamaan itu akan terus mengakar, dan akhirnya apa? Itu akan berdampak ke diri sendiri dan itu akan merugikan diri sendiri. Jadi segeralah mencari pertolongan dimanapun dan kapanpun. Carilah orang yang bisa dipercaya. Jangan ragu dan jangan takut. Itu kuncinya. Oke, berarti ini Dok ya, berarti kalau misalnya dari teman-teman nantinya atau Fani nantinya terkena dari bully di media sosial ataupun dunia nyata, jangan ragu untuk melaporkan diri. Yang pastinya juga privasi diri juga bakal dilindungi ya Dok ya dalam cerita. Pasti. Oke dokter, nah kita ngomongin masalah resiko, ciri dan lain sebagainya, ternyata remaja sangat berada di ujung jalan banget nih, udah hampir masuk ke arah negatif banget dalam kecanduan gadget itu. Nah, gimana sih caranya dokter atau saran dokter untuk menciptakan remaja yang sehat dan cerdas di upaya kita bersama untuk namanya itu remajanya menjadi remaja yang lebih berpikir terbuka lah untuk TIK, tidak hanya pengen main aja gitu kecanduannya supaya bisa ditangani. Jadi apa saja begitu ya yang di waktu mencegahkan dapat resiko penggunaannya dan menjadikan teknologi TIK ini bermanfaat. Jadi yang pertama yang harus dilakukan itu adalah untuk hal-hal yang kita ingat dan kita perlu tekankan. Yang paling penting adalah jaga privasimu di media sosial. Tetap selalu menjaga privasi, jangan semuanya di-up, jangan semuanya diberitahu. Tetap ada privasi dalam dirimu, terutama untuk di media sosial. Yang kedua, selain kamu harus melindungi kalian harus melindungi privasi, hargai juga privasi orang lain. Nah, setelah menghargai orang lain gunakan bahasa yang santun dan beretika. Jangan hanya sembarangan. Jangan hanya karena kita tidak bertemu dan jarinya kita tidak ada nih unsur-unsurnya, karena nggak ketemu ya udah asal ketik saja. Nah, itu yang berbahaya. Yang keempat, hindari konten yang mengandung unsur sara dan juga hati-hati dengan hoax-hoax yang menyebar. Kemudian tahan jarimu, itu yang penting ya, karena seperti tadi tanpa tidak sadari kita bisa melukai hati orang tersebut. Kemudian bagaimana tips dan mencegah mengurangi dampak dari resiko fisik karena penggunaan gawai sendiri. Yang ini kadang-kadang kita juga sebagai tenaga medis mengarankan untuk kesehatannya ya, selain kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Yang pertama harus batasi waktu penggunaan gawainya. Mungkin diatur dari jam berapa sampai jam berapa, penggunaannya bagaimana. Yang setelah itu tidak menggunakan gawai ketika mendekati waktu tidur. Karena kenapa? Kalau seandainya sudah mau tidur masih bermain internet di mana radiasi bisa mengganggu mata, radiasi
sinar radiasi terkena ke mata masuk, yang terjadi adalah gangguan tidur. Jika sudah gangguan tidur akan terjadi insomnia. Iya, disebut dengan gangguan tidur. Setelah itu apa yang akan terjadi bila insomnia? Gangguannya itu akan berdampak pada kegiatan aktivitas sehari-hari. Kemudian untuk pengaruh di mata, atur jarak gawai minimal 30 cm, hindari atau melihat gawai ketika sedang berjalan atau berkendara. Apa yang terjadi itu tadi mual dia atau slow motion file. Kemudian apa? Atur waktu penggunaan sehingga waktu tidak mengganggu jadwal makan dan aktivitas lainnya. Selain itu, memang dengan adanya internet kita bisa melakukan apapun dan mendapatkan informasi apapun yang kita mau. Tapi jangan lupa pula bahwa selain dengan penggunaan internet, kita juga harus mengasah skill-skill kita yang lainnya. Misalnya apa? Mungkin kalau misalnya kegiatan-kegiatan yang di luar rumah, kegiatan-kegiatan yang bersosialisasi dengan orang lain. Jangan hanya karena sudah ada apa-apa gampang di dalam kamar saja, di dalam rumah saja tidak mau bersosialisasi. Karena kita ingat, manusia itu adalah makhluk sosial, walaupun manusia juga makhluk individu. Jadi jangan lupakan untuk bersosialisasi, jangan hanya yang ada di dunia maya, tapi juga yang ada di dunia nyata. Itu aja sih pesannya, Fani. Oke, ternyata untuk menjadi perubahan atau menjadikan remaja menjadi cerdas dan sehat dalam perkembangan TIK yang semakin maju, itu kembali lagi pada diri mereka sendiri yang bisa membatasi dirinya. Oke dokter, ini dari teman-teman ada pertanyaan yang mungkin bisa dokter untuk sharing pertanyaannya sedikit aja. Nah, ada nih pertanyaan dari, kita buka Q&A bersama gitu, jadi namanya tuh anonim dok. Jadi dia bertanya nih dok, dia punya gejala yaitu kalau dia makan, dia tuh nggak bisa kalau dia nggak nonton. Jadi kayak harus streaming film lah atau streaming YouTube gitu. Apa itu tuh bisa kita kurangi ya? Apa tuh, atau bisa kita apa ya untuk tidak menjadi kebiasaan? Itu kan termasuk dari kecanduan ya setelah dokter menjelaskan gitu. Ya, jadi kalau misalnya jadi setiap makan maunya streaming film gitu kan ya, sama kayak modelnya kalau lagi bad mood harus dengar musik gitu. Itu jadi sebuah kebiasaan yang dibentuk. Jadi nggak mungkin dong kita baru lahir tiba-tiba langsung streaming film, kan tidak. Jadi itulah sebuah kebiasaan yang dibentuk. Jadi kalau yang seperti itu bagaimana sih cara untuk menguranginya gitu ya. Jadi bagaimana cara untuk mengurangi? Yang pertama, lakukan perubahan dalam diri. Dalam artian seperti apa? Oke, kalau biasanya nih setiap makan pagi, siang, sore aku selalu nonton film. Coba deh dimakan pagi tutup dulu tuh laptopnya atau tutup dulu tuh gawainya atau tabletnya. Coba dengan misalnya makan, kalau di rumah misalnya di meja makan sama keluarga, atau misalnya kalau anak-anak yang ngekos mungkin lebih kepada waktunya lebih santai, relax, nggak usah dia nonton, ditutup dulu, walaupun rasanya pasti akan merasa tidak enak. Atau kayak ini kok baru pertama kali rasanya janggal ya, kok nggak asik ya, nah dia biarkan saja dulu dia. Lakukan misalnya makannya sambil mungkin menatap jendela. Nah, bisa kan? Atau mungkin kalau dia lagi makannya itu terfokus sama makannya, seharusnya kalau dengan makan yang dengan menonton itu kan daya asupan itu sebenarnya nggak bagus ya, itu malah menunda waktu ya. Bayangkan nih kita sudah habis makannya, nonton dulu, dibiarin tuh nasinya dibiarin, piringnya dibiarin. Nah, itu sebenarnya berdampaknya kan buruk sekali ya. Jadi coba deh dulu, lakukan dari hal yang sederhana dulu. Kalau misalnya makan 3 kali sambil nonton, dicoba dulu dari sarapan dulu deh, nggak nonton. Nanti lama-kelamaan, coba deh makan siangnya nggak nonton, sarapan dan makan siang nggak nonton. Jadi kebiasaan itu harus dimulai dari hal yang kecil dulu. Atau dikurangin dulu tanpa streamingnya, seperti itu. Atau dijadwalkan filmnya, misalnya nonton film nih, saya hanya menonton film, 1 film atau 1 episode dalam 1 hari, nggak boleh lebih. Nah, dibuatkan jadwal, jadi kita harus menjadwalkan. Seperti itu. Untuk apa? Untuk melatih otak. Jadi ya seperti itu caranya adalah dengan menjadwalkan. Sama dengan anak-anak yang kecanduan. Misalnya kecanduan main game. Dikurangi, jangan langsung berhenti. Nggak bisa. Karena kenapa? Karena hal-hal yang ada di internet itu ya, jangankan film, scroll Instagram saja, scroll TikTok saja, itu sudah meningkatkan dopamin, sudah meningkatkan endorfin. Udah bahagia, udah seneng banget rasanya nih nonton yang kayak gini. Nah, kalau dicegah secara mendadak, nanti kita akan terjadinya apa? Pertentangan, stres, moodnya nggak bagus, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi perlahan, dengan cara dibuatkan jadwal. Seperti itu. Menjawab?
menjawab sekali. Untuk yang bertanya mungkin nanti bisa mendengarkan jawaban dari Dokter Tari dan semoga menjawab juga ya. Jadi intinya adalah teman-teman semua untuk melakukan perubahan besar kita harus melakukannya juga secara bertahap. Oke Dokter Tari, ternyata udah sampai di penghujung acara aja nih di podcast spesial Hari Remaja. Saya sebagai moderator yang membawa podcast ini mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Dokter Tari yang sudah berbagi informasi bareng kita, sama-sama ngasih suara edukasi untuk teman-teman Biru Muda Udayana. Nah, sebelum menutup podcast ini, boleh dong dokter untuk closing statement dulu nih untuk teman-teman semua tentang kemajuan TIK dan juga positif negatif yang tadi sudah dibahas. Oke, closing statementnya ya. Jadi remaja itu adalah cikal bakalnya generasi bangsa di masa depan, terutama generasi bangsa Indonesia yang akan mencapai puncak emas di tahun 2045. Jadi diharapkan dengan adanya teknologi informasi yang semakin berkembang pesat serta dampak positif dan negatifnya, jangan sampai remaja Indonesia ini terjerumus pada dampak negatifnya. Tapi marilah kita bersama-sama mengelola dan juga memanfaatkan teknologi informasi yang ada ini sebaik-baiknya agar nantinya kita dapat membangun bangsa dan negara ini lebih maju lagi ke depannya. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih banyak untuk closing statementnya. Maka dari itu, aku Fani sebagai moderator dari podcast spesial DKKM PKIA Chapter 2 mengucapkan selamat Hari Remaja dan selamat menikmati podcast spesial Suara Edukasi Chapter 2 Hari Remaja. Untuk itu, jadilah remaja yang cerdas dan sehat dalam pengelolaan internet, media sosial, apalagi yang semakin maju seperti ini, karena masa depan bangsa ada di tangan kalian semua. Saya Fani dan terima kasih.